Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan dan Bapak sayangi, berjumpa kembali kepada Bapak di pembelajaran kita kali ini untuk materi kelas 6 pembelajaran ketiga. Sebelumnya Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah, papa, mama, dan bunda yang sampai saat ini selalu bekerja sama dengan baik untuk membantu kami melakukan pembelajaran jarak jauh. Semoga ayah, papa, dan mama, bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun kita semua selalu dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang sangat Bapak rindukan, sampai saat ini Bapak ada di sekolah atau saat ini Bapak ada di sekolah. Jujur, Bapak sangat merindukan kalian untuk hadir di sekolah ini. Namun keadaan sampai saat ini belum memungkinkan untuk kalian bisa datang ke sekolah. Oleh sebab itu, Bapak sangat merindukan canda tawa kalian, bercanda dengan kalian, belajar bersama dengan kalian. Dan Bapak berharap kita semua dalam waktu dekat ini kita harus selalu berdoa agar kita semua dapat bisa berkumpul kembali belajar di kelas yang sangat kita sayangi ini. Baik, langsung saja ayah, papa, mama, dan bunda serta para anak-anak yang Bapak sangat sayangi, bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran ketiga kita kali ini ialah tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Bapak ingin memberikan contoh kepada kalian. Contohnya adalah ini spidol. Ini adalah spidol. Bapak seorang guru. Spidol dibuat oleh pabrik atau orang lain. Bapak seorang guru membutuhkan spidol untuk belajar memberikan materi kepada kalian ketika kalian sedang di kelas. Bapak dan pabrik spidol, bahkan pedagang spidol, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Itulah kehidupan. Bapak tidak bisa memberikan materi kepada kalian tanpa dibantu oleh spidol. Jadi, kita sebagai manusia sesungguhnya itu hidup saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, agama kita mengatur, agama kita mengajarkan kepada kita untuk hidup bersosial. Beruntunglah bagi kita yang sampai saat ini menginginkan berupaya sekuat tenaga kita untuk mempelajari ilmu agama. Karena dengan ilmu agamalah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi, contoh tadi itu buat kita sebagai manusia. Manusia dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan, saling bersosial. Bersosialnya kita dalam kehidupan harus sesuai dengan ilmu agama. Tapi Allah Ta'ala, Tuhan kita, tidak membutuhkan siapapun. Paham ya? Kalau kita sebagai makhluk, sesuatu yang diciptakan itu membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tapi Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membutuhkan siapapun. Sebab saat ini kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama adalah nama daripada Allah Ta'ala As-Somad. Lalu yang kedua ialah nama daripada asma Allah Ta'ala Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. As-Somad harus dicatat ya, harus dicatat. Jadi materi ini nantinya akan Bapak berikan tugas. Sebelumnya Bapak jelaskan terlebih dahulu. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi, tentunya kita semua sering mendengar kata As-Somad. Apalagi guru kita, ulama kita, ustadz kita, mubalik kita yang sangat terkenal akan keluasan ilmunya, yaitu Bapak Ustadz Abdul Somad, sangat familiar di telinga kita. Tapi As-Somad di sini bukan beliau. As-Somad di sini adalah asma atau nama baik Allah Ta'ala. As-Somad di sini artinya ialah maha dibutuhkan atau tempat meminta. Oleh sebab itu anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah
kita meminta, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat kita untuk bersandar, tidak kepada siapapun. Namun balik lagi, kita adalah makhluk sosial. Kalian masih membutuhkan kedua orang tua kalian untuk kebutuhan kalian, makan kalian, segala kebutuhan urusan kalian. Kalian itu masih membutuhkan kedua orang tua kalian. Oleh karena itu, sangat durhakalah kita sebagai seorang anak apabila kita melawan, membantah, tidak menaati kedua orang tua kita. Tidak menaati kedua orang tua kita dalam kebaikan. Bapak berpesan kepada kalian, karena kita anak atau manusia membutuhkan kepada orang lain, anak butuh pada orang tua, jangan sekali-sekali kalian menyakiti hati kedua orang tua kalian. Paham ya? Hakikatnya kita meminta kepada Allah Ta'ala. Dengan kita meminta kepada Allah Ta'ala rizki, maka Allah Ta'ala memberikan rizkinya kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita merawat kita, memelihara kita, menjaga kita. Maka kita tidak boleh sekalipun menyakiti kedua orang tua kita. Paham? Itu makna daripada as-somad menurut Bapak. Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bersandar. Manusia harus mengakui itu. Tapi kita sebagai seorang anak, paham ya? Kita sebagai seorang anak masih sangat membutuhkan kedua orang tua. Bapak saja yang sudah berumah tangga masih butuh doa, arahan, bahkan bantuan. Bantuan apa? Bantuan pikiran, bantuan untuk Bapak menghadapi kehidupan, Bapak diberikan kekuatan, Bapak diberikan support dari orang tua Bapak. Maka kita sebagai seorang anak harus selalu berupaya semaksimal mungkin menghindari menyakiti hati kedua orang tua kita. Anak-anak yang sangat Bapak rindukan, pernahkah kita melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Pernah? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut itu sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika mereka saling bertemu dengan satu dan lainnya, semut selalu menyapa. Dari perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan saling membantu. Begitupun betapa indahnya satu keluarga, anak sangat berbakti kepada kedua orang tua dan kedua orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Dan kehidupan rumah tangga hakikatnya tidak akan mencapai tingkat kebahagiaan yang sempurna kalau di dalam rumah tangga itu tidak peduli terhadap ajaran agama. Oleh sebab itu, ayah, papa, mama, bunda, sesuatu yang sangat berharga nantinya kita peroleh adalah ketika kita mati, anak kita bisa membaca Al-Quran atau bisa mengerti ajaran agama. Itu sesuatu yang sangat berharga. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang baik dalam agama dan dunianya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak Bapak, penjelasan as-somad yang tadi kalian catat. Nanti catatan kalian seperti biasa kalian kirim fotonya melalui WhatsApp pribadi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita yang kedua ialah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah zat ataupun nama asma Allah. Zat maha kuasa atau maha menentukan. Allah Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri begitu gagahnya, sungai-sungai yang panjang berlikunya, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Ta'ala.
Satu nikmat yang sangat wajib kita syukuri, yang tidak bisa kita balas dengan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Di antaranya adalah mata dan telinga kita. Dengan mata kita bisa bayangkan anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi. Bayangkan, lihat kedua mata kedua orang tua kalian yang ada di samping kalian saat ini. Apakah kita sanggup? Apakah kita sanggup hidup tanpa kedua orang tua kita? Lalu, kalau kita tidak sanggup, apakah kita pantas untuk melawan, membantah kedua orang tua kita? Tanya di dalam hati kita. Tanya di dalam hati kita. Sudah sejauh mana kita berupaya berbuat baik pada kedua orang tua kita menurut aturan agama kita? Sudah sejauh mana kita berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita? Berbuat selagi kita masih bisa, sebelum semua itu terlambat. Buktikan kepada diri kita, buktikan kepada kedua orang tua kita bahwa kita adalah anak yang baik dalam agama dan dalam dunia. Dengan ilmu kita dapat menaklukkan dunia. Dengan ilmu kita dapat menaklukkan dunia. Belajar dengan sungguh-sungguh, tidak terpengaruh dengan lingkungan, tetap fokus dalam pembelajaran jarak jauh, kita akan mencapai keberhasilan di masa ini dan di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh sebab itu anak-anak, untuk tugas berikutnya, coba kalian mencatat kebaikan kedua orang tua kalian yang kalian rasakan sampai saat ini. Setelah kalian catat, kalian kirim kepada Bapak. Tentunya catatan yang ada pada kalian nantinya itu hanya sebagian kecil daripada kebaikan kedua orang tua kalian. Kalau kalian sadar itu hanyalah sebagian kecil, maka Bapak berpesan berkali-kali, jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Baik, semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan manfaatnya, berkah untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih ayah, papa, mama, dan bunda yang selalu mendampingi putra putri untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ayah, papa, mama, bunda, dan para murid, anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul dalam waktu singkat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, tetap fokus. Bapak yakin kalian semua akan menjadi anak yang berhasil di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.